Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, Kepala Sekolah TK, negeri, SMP, negeri maupun swasta, TK, SD, SMP, negeri maupun swasta. Ini acara sambil menunggu Ibu Bupati hadir, Kepala Dinas hadir, Kepala Dinas Pendidikan, dan alhamdulillah pejabat yang sudah hadir di sini adalah dari DPRD Kabupaten Sleman, Ibu, maaf lupa tadi Bu, ya, dari yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Sleman. Sebelum acara dimulai, supaya nggak bosan, yang pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita berkesempatan untuk bisa silaturahim yang mungkin ini adalah untuk beberapa kali di Kabupaten Sleman. Namun alhamdulillah kali ini luar biasa. Di Sinema 1 ini kapasitasnya 425 ya. Ini full, alhamdulillah. Di Sinema 2 itu juga full. Di Sinema 3 di sana juga sudah mulai banyak. Ini tepuk tangan untuk Kabupaten Sleman. Luar biasa. Ini secara serentak pemutaran film Tegar dalam rangka Hari Anak Nasional ini untuk hari ini ada di 3 kota, di Jogja, di Semarang, dalam rangkaian Hari Anak Nasional yang kebetulan Hari Anak Nasional tahun ini dipusatkan di kota Semarang dan di Bali, di Denpasar, Kabupaten Badung. Besok saya ke Balikpapan dan seterusnya di semua kota, karena Ibu Bapak, film Tegar ini adalah sangat menginspirasi anak Indonesia, karena seorang anak yang disabilitas itu ketika dia berkeinginan kuat untuk bisa seperti anak-anak normal lainnya untuk bisa bersekolah, tetapi orang tuanya menghalangi, takut dibully, takut di ini, takut di itu, semuanya. Tetapi perjuangan Tegar ini tidak berhenti begitu saja. Ya kita lihat aja nanti. Kalau saya cerita semua kan nggak enak ya. Ini ya harus ada cerita di belakang. Yang jelas sudah bawa sapu tangan semua. Sudah siap ya untuk nangis gitu ya. Pagi-pagi kok nangis. Pagi-pagi sudah ada di biskop juga ini. Ini mengandung pesan moral yang luar biasa Ibu Bapak, bahwa anak disabilitas saja berkeinginan kuat untuk sekolah. Loh, yang normal kok malah malas sekolah. Nah itu kan pesan moralnya. Ini kalau Ibu Bapak Kepala Sekolah yang hadir hari ini gitu ya, begitu selesai, karena tujuannya ini adalah untuk anak-anak Indonesia, pulang sekolah nggak ngajak siswanya kualat pokoknya. Bener? Kenapa? Karena Perpres 87 tahun 2017 itu mewajibkan satuan pendidikan untuk menjalankan PPK, penguatan pendidikan karakter. Sebagaimana tujuan daripada PPK itu sendiri adalah mempersiapkan anak-anak Indonesia menuju puncak kejayaan Indonesia tahun 2045 yang kita sebut sebagai apa Bu? Indonesia Emas. Itu tugas kita sekarang ini, mempersiapkan anak-anak Indonesia.
Dari sisi apanya? Karakternya, spiritnya, sopan santunnya, hal-hal yang positif, gitu ya. Sambil menunggu dari Bapak Ibu pejabat Kabupaten Sleman, mari kita saksikan video tayangan materi sosialisasi berikut ini. Silakan operator untuk diputar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo anak-anak Indonesia, anakku yang hebat-hebat di seluruh tanah air Indonesia. Apa kabar semuanya? Sehat, sejahtera, maju, Indonesia maju. Halo juga buat para guru, para kepala sekolah di seluruh tanah air Indonesia. Terimalah salam kami. Salam anak Indonesia ceria, cerdas, dan berkarakter. Bapak Ibu, para pejabat struktural dan fungsional pada lingkungan dinas pendidikan, baik kota, kabupaten, maupun seluruh provinsi di seluruh Indonesia, kita ketahui bahwa soal penyimpangan perilaku kepada anak-anak Indonesia yang dilakukan oleh anak-anak Indonesia, baik itu SD maupun SMP, sekarang ini sudah pada tahapan SOS, sudah dalam keadaan darurat, Bapak Ibu semuanya. Marilah kita lihat tentang informasi terkini tentang penyimpangan perilaku, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual antar anak di Indonesia ini. Kejadian-kejadian akhir-akhir ini yang cukup marak di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, pemerintah pusat dan seluruh stakeholder yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tidak tinggal diam. Oleh karena itu lahirlah sebuah peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Pengertian penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir maupun olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian daripada gerakan nasional revolusi mental. Sementara tujuan daripada penguatan pendidikan karakter itu adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik dan dalam rangka menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, karena yang menjadi sasaran sebagaimana tujuan PPK ini itu adalah anak SD, anak SMP, bahkan mungkin adalah anak TK yang nantinya akan berkiprah di tahun 2045 pada saat puncak kejayaan Indonesia. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa negara yang maju, negara yang bahagia, negara yang sejahtera, seperti contohnya adalah Finlandia, Jepang misalnya, bukanlah negara yang mengedepankan semata kecerdasannya, tetapi dia mengedepankan tentang akar budaya bangsanya, yaitu dengan karakter yang baik.
Oleh karena itu Bapak Ibu semua, dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, di mana kita ketahui di tujuan PPK itu sendiri adalah sasarannya adalah anak SD, SMP maupun TK, nantinya dibutuhkan sebuah strategi untuk menyampaikan pesan-pesan moral, terutama adalah menyangkut 5 karakter utama yang ada di dalam PPK. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, dalam rangka menyelenggarakan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, sebagaimana dimaksud, dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Oleh karena itu pada pasal 8 Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 bahwa kegiatan penguatan pendidikan karakter melalui media film termasuk kegiatan yang sifatnya merupakan kegiatan co-kurikuler, yaitu sifatnya adalah merupakan pengayaan dari beberapa bidang studi, baik itu adalah bidang studi Bahasa Indonesia, bidang studi PPKN, pendidikan agama, dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, selepas acara hari ini, penyelenggaraan sosialisasi penguatan pendidikan karakter yang diikuti oleh para kepala sekolah SD, SMP maupun bahkan TK, diharapkan para kepala sekolah menghimbau siswanya untuk menonton film penguatan pendidikan karakter dengan sumber pendanaan sebagaimana diatur pada pasal 15 Perpres nomor 87 2017, yaitu juga bisa dari masyarakat dalam pengertian bisa bersumber dari dana orang tua. Pertanyaannya adalah, mengapa anak-anak Indonesia untuk memberikan bekal pendidikan karakter harus melalui media film? Kita ketahui bersama Bapak Ibu semuanya bahwa ada 3 F, yaitu food, fashion, dan film yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam hal film yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak Indonesia, tingkah laku anak Indonesia, bahkan peradaban manusia, kita berikan satu contoh adalah ketika anak-anak kita suka dan sering menonton film Upin Ipin, kita ketahui bahwa ketika masuk 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, pasti anak-anak Indonesia sudah bisa menirukan dialek Malaysia seperti contoh film Upin Ipin itu. Bukan sebab itu, Pak. Dan bahkan film bisa merubah image dunia. Ketika Amerika perang lawan Vietnam, fakta sejarahnya Amerika kalah. Tetapi Amerika sebagai negara produsen film yang paling besar, dia ciptakan film Rambo untuk bisa merubah image dunia seolah-olah Amerika lah yang menang. Sebagai penutup, kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan semua stakeholder di bidang pendidikan untuk mengajak dan menghimbau para siswanya menonton film penguatan pendidikan karakter yang mempunyai unsur atau nilai-nilai tentang 5 karakter utama. Yang pertama adalah religiositas, yang kedua adalah integritas, ketiga kemandirian, keempat nasionalis, dan yang kelima gotong royong. Kita wujudkan anak-anak Indonesia menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, ceria, dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk film Tegar ini betul-betul seorang pejuang, anak yang harus meniru kita kembangkan di segi karakter, karena di situ tumbuh keberanian, mandiri, sampai menguras air mata bagaimana dia kegigihannya bisa berdiri, berdiri dengan kekuatan apa yang dia miliki. Nah, ini yang harus ditiru oleh anak-anak. Anak-anak kita yang sudah sempurna itu masih istilahnya
anak. Iya, Didapat dari film tersebut, hal yang paling penting yang bisa saya dapatkan di sana adalah kita wajib memandang anak berbeda. Iya. Kita tidak bisa memandang anak dalam kesamaan semua. Setiap anak memiliki potensi, di balik keterbatasan mereka banyak hal yang ternyata jauh dari ekspektasi kita. Nah, kemudian terkait dengan film tersebut juga saya mungkin nanti akan meminta tidak hanya murid yang saya ajak menonton, saya rekomendasikan juga kepada keluarga. Karena bagaimanapun juga keberhasilan anak dalam pendidikan tentu berkat dukungan dari orang tua mereka. Ya. Kemudian bagi sekolah tidak boleh melihat dari sisi kekurangan. Bagaimanapun juga anak inklusi itu adalah anak yang luar biasa yang harus kita fasilitasi juga dalam proses pendidikan mereka. Baik, Bapak Ibu semuanya, itulah tadi materi sosialisasi tentang Perpres 87 tahun 2017 yang disampaikan oleh adik saya tadi itu. Adik saya gitu. Kembarannya. Baik, yang saya hormati Bapak Dandim Kabupaten Sleman atau yang mewakili. Tadi juga sudah saya sebut ya, dari DPRD Kabupaten Sleman ini masih menunggu Bupati Sleman atau yang mewakili. Tadi terakhir adalah Pak Asisten yang menyiapkan diri sebagai cadangan apabila Ibu Bupati belum bisa beranjak dari tempat acara yang sekarang ini. Pak Dr. Laudi, dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Bagus Haryanto yang sudah mengundang kami pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Oh, nggak di sekolah ini? Oh, udah bolos. Tadi datang jam berapa Bu? 9. Seneng ada nonton bareng ini, seneng nggak Bu? Oh, yuk kabeh film kayak gini Mas Abdi gitu Bu ya. Nah, ini ternyata dari Bu dari Mulyo, ini dari Segan, terus banyak banget ini guru-guru. Pertama yang saya hormati dari Dewan Pendidikan dan Pemuda Pelopor yang sudah mengundang kami. Nanti mungkin Bu Animatati ingin menambahi. Bapak Ibu Kepala Sekolah PAUD, TK, SD, SMP, SMA nggak ada ya? Tidak ada. Kami mengucapkan terima kasih atas undangannya. Kami jujur saya belum bisa berkomentar banyak tentang film Pak, karena baru duduk kan belum nonton film. Tapi mengapresiasi bagaimana kita diajak untuk bersama-sama memiliki kegiatan. Salah satu pembelajaran, ternyata pembelajaran tidak hanya dari sekolah Ibu Bapak, kita bisa bekerja sama dengan pihak swasta. Hari ini kita bersama dengan teman-teman untuk menonton film Tegar yang harapannya kalau nanti kita bisa mendapatkan nilai-nilai positif, ya tidak ada salahnya untuk nanti kita ajak putra kita atau peserta didik untuk hadir bersama-sama meramaikan nonton film Tegar. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya, nanti kita ambil poin-poinnya. Semoga nanti juga bisa seperti Open Hammer Pak, ini lagi rame. Udah nonton belum? Nah, nanti nonton juga. Habis ini minta Pak Kepala ini masih bisa lanjut nggak nontonnya Bu dari CGV? Oh nanti bolos lagi ya. Nah dan sekarang Bapak Ibu kita diminta menjadi ibu guru, bapak guru dengan kondisi murid yang mungkin berbeda setiap tahunnya. Ini yang kita berharap Bapak Ibu guru dan kepala sekolah bisa mengerti bagaimana cara mendidik pola asuh anak yang baik. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama pemerintah Kabupaten Sleman siap mendengarkan masukan dan usulan khususnya pembangunan karakter pada anak cucu kita nanti. Dan panjenengan itu menurut kami adalah garda terdepan terhadap pembangunan bangsa kita. Kita pernah mendengar Pak namanya, ini sekalian saya mumpung ketemu dengan saya forum luar desa ini berapa orang nih Pak? Ini 400 orang. Saya belum pernah forum dan serapi ini ya. Karena biasanya saya kalau ketemu itu di rumah makan jalan depan BPN itu namanya apa Bu?
Twins, kan biasanya kalau ketemu di sana, ini ketemu ruangan asinan, kursinya apik, yuk nonton bareng, makan popcorn gitu Pak. Nah, jadi kita memiliki tantangan 2045 generasi emas atau Indonesia emas. 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, 100 tahun Indonesia merdeka, anak-anak yang sedang kita latih atau sedang kita pembelajaran hari ini, mereka adalah yang akan mempertanggungjawabkan Indonesia emas 2045 akan dibawa kemana. Tetapi tidak itu juga Pak, kita punya tantangan 2050 kita over usia yang berusia lansia itu mencapai titik tertingginya. Ya mungkin jenengan masih banyak yang bertemu dengan 2045 nanti. Dan ternyata usia yang banyak ini nanti menjadi potensi berbagai permasalahan baru. Tetapi kunci kita hari ini saya titip generasi-generasi kita untuk kita latih. Untuk Pak Dr. Aldi. Berikutnya adalah yang mewakili Ketua DPRD adalah Ibu Ani Martanti, betul? Ya, dipersilakan untuk memberikan sepatah dua kata-kata. Mari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau yang nggak sehat ada P3K nggak Pak? Karena apa yang kita ucap itu adalah doa dan harapan yang terbaik untuk kita. Khususnya saya sangat salut luar biasa, sangat hormat saya untuk jenengan semua. Saya tidak bisa ketika ketemu dengan seorang guru, mereka yang menjadikan saya sampai saat ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya bersama anak-anak semuanya sangat bersyukur memiliki jenengan semuanya. Semoga dengan adanya ide dari pemerintah ini bisa membuat anak-anak kita semuanya lebih baik lagi. Apalagi dengan adanya jam belajar anak-anak kita yang paling tidak lebih banyak berada di sekolah, ini membuat anak-anak kita merasa nyaman di rumah kedua mereka. Titip untuk anak-anak kita, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin nanti tidak hanya di CGV kita bisa melihat, di sekolah kita bisa lihat bersama anak-anak kita. Maaf ya, CGV bukan berarti tidak mengkampanyekan CGV, tetapi karena memang dari anak-anak dari ujung Gunung Merapi sana sampai ke timur Prambanan, sampai ke barat Minggir sana, tidak akan mudah anak-anak kita sampai di sini. Tetapi kita nanti paling tidak bekerja sama bersama dengan pemerintah Kabupaten Sleman bagaimana film ini nanti bisa tayang di sekolah-sekolah kita. Terima kasih sekali Bapak Ibu, semoga Bapak Ibuku yang ada di sini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih. Sekian dari saya. Selamat menikmati film dari teman-teman pemuda pelopor. Terima kasih Pak Bagus, ide yang luar biasa membuka hati kita untuk bagaimana kita mendampingi anak-anak kita. Dan sekali lagi ini hal yang luar biasa bagi saya karena alhamdulillah saya juga salah satu penerima penghargaan tokoh yang komitmen terhadap pemenuhan hak anak. Di sini saya sangat bahagia sekali bagaimana Bapak Ibu semua ini juga menjadi tokoh yang komitmen, guru yang komitmen terhadap pemenuhan hak anak. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi sambutan dari Ibu Ani Martanti. Tepuk tangan untuk beliau. Tepuk tangan untuk Dr. Raudi dan Ibu Ani Martanti. Jadi pagi ini kita bersama dengan pemuda pelopor nasional, bersama-sama dengan guru, kepala sekolah, PAUD, TK, SD, SMP se-Kabupaten Sleman kita undang untuk nonton film Tegar. Jadi luar biasa. Jadi kita sudah nonton dan semoga nanti film ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Syukur-syukur Ibu Guru, kita bisa bareng-bareng untuk memberikan contoh bagaimana survive, bagaimana kehidupan kita dan apapun motivasi-motivasi yang baik dalam film ini kita bisa terapkan. Nanti monggo kita bisa meramaikan, hadir di CGV ataupun di studio-studio yang lain untuk kita bisa mengedukasi bahwa pelajaran itu tidak hanya dari sekolah, pelajaran bisa dari manapun, akan dari rumah dan di wilayah-wilayah sekitar kita.
Oleh karena itu semangat untuk para guru-guru, yuk bareng-bareng kita memberikan metode pembelajaran yang baik dan yang update yang dicintai oleh anak peserta didik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Nuryadi Suswanto, Mayor Infanteri, mewakili Komandan Kodim 0732 Sleman. Dalam hal ini untuk melihat langsung film judulnya Tegar. Yang dapat diambil hikmah dari film ini adalah satu, bahwa kita bersyukur sebagai manusia mempunyai kelengkapan tubuh yang lengkap. Yang kedua, bahwa ada semacam sentuhan semangat dari seorang anak yang punya kebutuhan khusus sama masyarakat. Dan yang dapat diambil dari ini bahwa ternyata itu merupakan satu hal yang bagus buat anak-anak, bahwa dia harus lebih daripada yang dia lakukan sama Tegar dengan kesempurnaannya, dan yang punya kebutuhan khusus lebih motivasi untuk berbuat yang terbaik. Kemudian diharapkan nanti kedepannya mungkin ada film yang setingkat SMP atau SMA yang mengenai hal-hal yang harusnya dilakukan dia, terutama menghindari hal yang tidak baik seperti pergaulan bebas, narkoba dan sebagainya, sehingga bisa ditonton oleh mereka, memberi motivasi, memberi peringatan apa efek jeleknya bila melakukan hal yang tidak baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP Buat Cangkringan, alhamdulillah sudah melihat film Tegar yang inspirasi dan cocok untuk anak-anak pelajar, motivasi yang lebih giat di dalam belajar dan semangat untuk mencari ilmu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hewan Gamping, film ini sangat banyak pesan moralnya dan sangat menginspirasi. Ya, saya dari perwakilan K3S Kapanewon Melati. Alhamdulillah setelah melihat film ini sangat menginspirasi. Ini sangat baik sekali buat pendidikan anak, terutama untuk penanaman pendidikan karakter. Terima kasih. Sukses. Nama saya Imin, Kepala Sekolah SD Negeri Mekeng dari Kecamatan Kapanewon Mugir, dengan kesan bahwa film ini bisa menunjukkan iba, dalam arti bisa menanamkan kepada anak-anak untuk saling mencintai satu dengan yang lain. Itu saja pendapat saya, sehingga nanti dapat dipakai untuk teladan orang lain. Perkenalkan, saya Pak Nasiruddin, Kepala Sekolah TK Karangmalang dari Kecamatan Depok. Saya telah melihat film Tegar ini. Ternyata filmnya sangat menginspirasi sekali. Jangan ragu untuk bisa mengajak adik-adik dan teman-teman untuk melihat film ini, karena sangat menginspirasi sekali. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Kustimi, saya berasal dari SD Negeri Sumber 2 Merbak. Untuk tayangan film yang berjudul Tegar itu sangat inspiratif, sangat memberikan pendidikan karakter untuk saya selaku kepala sekolah. Nanti kedepannya guru-guru kami, biar nanti jika ada anak didik kami yang seperti Tegar bisa memfasilitasi. Untuk kegiatan selanjutnya nanti anak-anak kami saya mohon untuk melihat tayangan film yang berjudul Tegar. Terima kasih. Dari TK PKN dan mewakili IGTKI Kapanewon Melati. Setelah melihat film Tegar tadi, saya sangat senang karena bisa melihat kita karakter seorang, walaupun dia itu sangat kekurangan dengan fisik yang berbeda dengan disabel, tetapi semangatnya untuk bagaimana dia mencari dirinya, bagaimana supaya bisa seperti orang lain, itu sangat mengesankan bagi kami dan bisa mengingatkan kami untuk mungkin bisa diterapkan ke anak-anak kita, disampaikan ke anak-anak kita bahwa manusia itu walaupun dengan keterbatasannya dia tetap
mempunyai semangat dan mempunyai keinginan yang mungkin lebih mulia dari kita. Itu saja. Jadi gimana Bu, filmnya bagus nggak? Bagus, kita saja sampai nangis. Ya, berarti cocok untuk dinonton anak Indonesia ya? Ya. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan namanya siapa Ibu? Bu Cici, Dengan ini Bu Hesti. dari sekolah mana Bu? dari TKA Babaki Prambanan Sleman. Ya, kalau- TKA Hidayat. Ya, ini mau menanyakan Bu, saya setelah menonton film Tegar, kesan dan pesan Ibu itu terhadap film yang barusan Ibu tonton seperti apa Bu ya? Oh ya, alhamdulillah tadi lihat film Tegar itu saya nangis Mas karena terharu. Terus kita sebagai orang tua harus memperhatikan anak walaupun anaknya bagaimanapun kondisi anaknya seperti itu, kita harus memperhatikan anak karena anak yang cacat seperti Mas Tegar itu belum tentu memiliki kelebihan, punya kelebihan masing-masing. Setiap anak punya kelebihan. Filmnya sangat luar biasa. Ya, Ibu nangis nggak? Ya, menginspirasi kita sebagai orang tua. Jadi kita tidak boleh memilah-milah atau pandang bulu. Misalkan anaknya yang sempurna harus dimanja, anak yang tidak sempurna diabaikan. Kita tidak nggak boleh seperti itu. Jadi orang tua harus support kepada anaknya walaupun anaknya berkebutuhan khusus gitu. Iya. Jadi filmnya gimana Bu? Bagus nggak ditonton oleh anak-anak ya. bangsa yang lain? Sangat menginspirasi bagi saya sebagai orang tua. Jadi kita sebagai orang tua jangan pandang bulu terhadap anak, membanding-bandingkan terhadap anak. Jelas filmnya bagus sekali ya Mas, menginspirasi sekali. Matur nuwun. Terima kasih kepada Ibu Bupati yang telah mensupport kepada kita, jadi memberi masukan arahan kepada kita bahwa kita jangan mengabaikan anak disabilitas walaupun anak kita sendiri. Matur nuwun banget Jadi Ibu. khususnya kepada anak kita harus membentuk karakter anak yang baik. Bagaimana kita mensikapi orang tua saya sebagai orang tua harus mensikapi anak. Saya Alfiana, saya dari SMP Negeri 2 Sleman. Film yang tadi bagus sekali ya, saya rasa sangat menginspirasi buat penguatan karakter bahwa orang yang memiliki kekurangan juga ternyata mereka harus tetap kuat dengan keadaannya ya, mengajar mimpi. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak. Pak, bagaimana film Tegar tadi menurut Bapak? Sangat bagus, sangat inspiratif. Iya. Apalagi untuk anak-anak nantinya. Ya. Makasih banyak Pak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Bu, minta testimoninya film Tegar tadi Bu. Bagaimana menurut Ibu? Air mata. Sangat menginspirasi. Iya. Mempunyai kekurangan tapi juga dia pasti bisa. Iya. Makasih banyak Bu. Iya. Matahari tersenyum menunggu kau dan aku.